عليهم غير المغضوب عليهم ولا Kami sampaikan bahwasanya orang yang suka, yang ringan kakinya mendatangi majelis ilmu, maka dia diringankan untuk menuju surganya Allah. Masya Allah. Ya. Nah, setelah kita sempurna di dalam wudhu, ketahuilah kenapa wudhu? Wudhu itu membasuh keseluruhan yang penting. Jadi Allah menitipkan kepada malaikat Israel, wahai Israel, aku telah memberikan tanda kepada orang-orang yang melakukan wudhu. Itu adalah hambaku umat Rasulullah. Apa kira-kira orang liyane Islam itu ya wudhu? Enggak tahu. Hanya orang Islam yang wudhu. Dia akan kuberikan tanda apa? Kecerahan di wajahnya. Dia akan bersinar. Tolong dalam mengeksekusi yang hati-hati. Keren loh ini. Jadi orang wudhu yang punya wudhu, orang Islam, ya, oleh Allah tatkala wudhu itu diberikan tanda. Enggak usah takut ketemu dengan malaikat Israel. Dia akan hati-hati untuk mengeksekusi itu, nggak sembrono. Jadi nyekel dia kayak bayi orang tua, ibu nyekel bayi orang cak-cek tau, orang cekel tangannya tok itu. Tapi lek rada wudu ditenono sesuk. Mungkin dijambak rambutnya, nggak usah ngomong nih gue wong kono. Ini kita. Maka ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Punya anak, punya istri, tanggung jawab Anda semuanya. Hati-hati. Banyak orang yang merasa gagah, merasa bangga anaknya menjadi sarjana, sekolah di luar negeri, dapat beasiswa, dapat ini, menjadi menteri, menjadi ini dan sebagainya. Orang sanggumun. Anak-anaknya pada sholat enggak? Sungguh, bahwasanya orang yang meninggalkan sholat adalah orang yang paling dibenci oleh Allah. Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia orang jahat sejahat-jahatnya. Dosanya lebih besar daripada orang melakukan berzina. Yo peh sholat, yo terus berzina, kata dosanya lebih kecil, jangan begitu. Jadi orang yang tidak melakukan sholat, yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dosanya lebih besar daripada dosa-dosa yang lain. Salah satu kami sampaikan, Anda tahu iblis namanya dulu siapa? 50. Siapa namanya iblis dulu? Izazil. Dulu sebelum terjadinya Adam itu sudah ada zaman, namanya zaman Abaljan Banuljan. Diciptakan manusia ya kayak awake dhewe itu, tapi tinggi-tinggi, besar-besar. Seksnya sangat luar biasa. Wong sitok tuh anaknya sampai 40-50, luar biasa. Kayak orang duwe kesel kayak itu. Beranak pinak. Tapi dia tidak mau bersujud kepada Allah. Illa Ijazil. Hanya satu orang saja. Karena Allah tidak suka, dibasmi semua. Makanya sekarang ini kalau kita melihat sejarah, ada fosil ya, manusia purba yang gede-gede itu sebenarnya memang ada. Manusianya yang diwafatkan, tapi jagatnya masih tetap ada. Terus akhirnya Allah, untuk apa aku menciptakan alam kalau tidak ada penghuninya? Maka dia mengumpulkan para malaikat, akan membuat manusia. Dikumpulkanlah semuanya. Semua malaikat samitna wa atokna ilah kecuali iblis. Dia usul, ya Allah, bukankah dulu pernah engkau menciptakan manusia? Hanya aku saja yang bersujud kepadamu, yang lainnya enggak. Terus kata Allah, kamu tahu apa? Aku yang maha tahu. Aku akan mencipta manusia yang mereka akan tahu akan diriku dan sujud kepadaku. Terbukti pada pagi hari ini. Jadi Ijazil tatkala usul seperti itu ya sama Allah tidak direwes taruh begitu ya. Ya sudah, Allah tetap Allah menciptakan dari tanah, dibuatlah namanya Adam. Semua malaikat disuruh bersujud kecuali iblis. Jadi dulu Ijazil itu sebelum iblis ahli surga, tepatnya di surga, menjadi ketuanya malaikat. Tatkala oleh Allah disuruh sujud kepada Adam ciptaannya, dia tidak mau, maka murkanya Allah. Jadi iblis ahli surga saja disuruh oleh Allah sujud kepada Adam ciptaannya, Allah tidak mau, dia dikeluarkan dari
surga. Nenek menungso tikon sujud kepada Allah nggak mau tuh, kira-kira nek ditokne teko surga, ditokne teko ndi kira-kira? Mau cari tempat di mana? Masya Allah. Nabi Adam juga begitu. Dia melakukan berapa kali kesalahan tatkala dia di surga, dikeluarkan di surga? 1 kali kesalahan karena makan buah kuldi. Jadi wong lanang iki rodok rapatek rakus timbang wong wedok. Jadi Adam cuma makan 1 buah. Makanya lek wong lanang mandek nang gulu menjing ada mentole ya kan. Nah, nang wong wedok karena makan banyak akhirnya mentole di mana? Ora usah takon. Mandek nang kono kuwi. Nabi Adam melakukan 1 kesalahan oleh Allah dikeluarkan dari surga. Sementara kita itu melakukan berbagai kesalahan ingin masuk surga. Masuk akal enggak? Mikir bro. Ben rodok keren ya. Tapi Allah adalah Allah yang Maha Ghafur. Tapi ojo dijarak. Allah Maha Ghafur, Maha Pengampun itu dijarak ya. Malaikat sing enggak terima. Jangan main-main dengan Allah, jangan main-main dengan ibadah dengan Allah. Anda sudah baik, mari lebih baik lagi. Karena apa? Anda ini tinggal tingkatan derajatnya Anda saja di surga. Jangan sampai Anda nanti di surga kecewa. Pasti, yakin Anda masuk surga. Sesuk lek gak masuk surga golek ono aku. Aku yo mbuh. Enggak, ini sudah jaminan. Kenapa saya mau pagi-pagi di sini? Karena jaminannya adalah itu. Apa kata Rasul? Lillahi masjidan banallahu lillahi masjidan mangkana lillahi masjidan banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang memakmurkan masjid, membuat dan memakmurkan itu berat mana? Betul, nek membuat masjid banyak orang bisa, tapi memakmurkan masjid yang seperti ini, aku kepengen menunjukkan kepada orang-orang DMI seperti Anda dan semuanya. Mudah-mudahan saya mohon doa kepada panjenengan, saya bisa membuat Islamic Center di Sleman. Amin. Pertama kali di peresmian jenengan tak undang. Nek aku cek urip tapi. Mau tak undang? Walaupun saya sudah mati? Mikir. Mudah-mudahan. Jadi waktu saya yang terbatas ini saya gunakan sebaik-baiknya. Makanya tatkala saya ditimbali yang seperti ini karunia yang besar. Ya. Sampai tukang liput ini nanti jam 7 meliput. Enggak, untuk di sini dulu. Pahalanya gede daripada di sana. Karena di sana nanti meliput orang-orang nyanyi-nyanyi apa itu pakai kata sakmene. Di sini lo meliput yang seperti ini. Gede nanti kira-kira pahalanya. Dia juga orang Banyuwangi ketemu di sini, masya Allah. Ini ada orang Banyuwangi nggak di sini? Nggak ada ya? Ya nggak apa-apa. Kolaborasi Banyuwangi dengan Jogja. Saudaraku semuanya. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak berbahagia. Pesan dari saya, tolong yang demikian ini diistiqomahkan. 1. Yang kedua kalinya, ajak keluarga Anda. Jadi masuk surga yo aja dhewean rek. Anak-anaknya diajak. Rasul mengatakan bahwasanya anak yang sudah balik, yang sudah umur 7 tahun diajari sholat, kalau umur 10 tahun kalau nggak sholat diapakan? Dipukul. Loh, dengarkan anak-anak saya. Ini anak saya betul. Ya. Kalau saya sudah waktunya ke masjid kok enggak, pintunya saya gedor betul itu. Nek gak trimo lunga teko kene. Timbangnya aku sesuk nang kono digapuki malaikat, mendingan sampean tak ajar dhisik ning kene. Ora anak-anakan rapopo, ilang anak sitok rapopo saya nek mboke gawe neh aku yo. Iya, saya itu paling cinta kepada istri saya. Anak saya lah serabi paling ya karo bojone seneng ngono. Nek bojo saya enggak. Maka muliakanlah istri-istri Anda. Wah, seneng bojoku ngono. Ya. Dia adalah bidadari yang menemani saya. Saya sampean tahu Krisdayanti cantik enggak? Kan dijejernya mesti sampean ngomong batin ya ayuan Krisdayanti kan itu ya. Tapi aku pilih bojo saya. Krisdayanti jejer loro wae, aku pilih istriku 1. Kenapa? Dia tahu rasa sambelnya, saya tahu enak. Masakannya, aku sudah 37 tahun meluk saya. Tatkala dia mau, ini semuanya menyiapkan istri saya.
Ini bajunya, yang mana? Ini diselitikak nih, celananya, sandalnya sudah di depan pintu disiapkan. Itulah istri saya, tak pilih sama saya. Coba bojoku Krisdayanti, kotang pundi, ya gak aku. Itu alasan saya milih istri saya. Kedua kalinya, ya istri saya, Krisdayanti dulu aku paling ya gumoh, makanya aku ya gak usah milih dia. Sungguh Allah itu memberikan kepada kita semuanya digelar zakat untukmu, untuk kalian semua. Itu tadi ayatnya, wa tarzuqu man tasa'u bi ghairi hisab. Nek aku sudah senang kepada kalian, kepada hambaku, caraku memberikan tidak pakai hitung-hitungan. Ini saya rasakan betul. Wahai anak-anakku, ini berkat doamu semuanya. Pulang dari sini kumpulkan keluargamu, ajak istrimu, ajak anakmu untuk doa bersama. Bangun malam, Anda sudah biasa bangun malam kan? Jadi kalau sholat subuh itu jam 3.56, bangunlah paling tidak setengah 3. Syukur jam 3 bangun. Kamar mandi lakukan, nggak usah banyak-banyak. Allah itu tidak menuntut kita tuh sholat itu sampai 12 rakaat, enggak. Ahabul a'mali ilallahi atamuha wa inqala. Allah tuh suka kepada hambanya yang melakukan ibadah itu yang istiqomah walaupun jumlahnya sedikit. Enggak abot kan, hanya 2 rakaat salam ditambah witir, selesai sudah. Ya Allah, kupasrahkan diri hamba, selesai sudah. Senang. Cari usaha, cari pekerjaan, cari rezeki, dasari dengan iman. Kalau kita melakukan pekerjaan dasarnya dengan iman dan keikhlasan, maka yang muncul, yang kita dapatkan adalah keberkahan. Jadi 3 tahun yang lalu, Bapak Ibu sekalian, saya ini masih pindah dari kontrak 1 ke kontrak terakhir. Alhamdulillah setelah 3 pada masa-masa pandemi itu Allah menunjukkan kepada kasihnya kepada kami sekeluarga. 3 tahun yang lalu musimnya ya hujan kayak gini. Ini musim mangga ini ya. Ini musim mangga ya. Saya di Pertamina. Di sana orangnya kaya-kaya, rumahnya bagus-bagus. Saya pas ngontrak di sana. Di masjid namanya Nurul Huda. Saya ke masjid itu, Masya Allah. Jadi mangga itu pada berjatuhan. Nggak diambil harta jikok sungkan. Lek tembung isin gitu ya. Ternyata setelah saya duhur itu ke sana, mangga itu masih tenggeledak mas. Nggak dicukui, ya Allah. Mohon apabila ini bersalah dan berdosa saya mohon ampun. Akhirnya besoknya subuh saya bawa kresek 2. Ya, bawa sepeda motor, pulang dari subuhan. Saya keliling Pertamina, untuk rong resek mas mangga jatuh itu. Ini kelingan saya senangnya di sini apa? Mesti ada jedah. Naik kereta lewat meneng itu kan 10 tahun yang lalu. Ya. Jadi saya kumpulkan mangga itu. Saya kepengen buah tapi rung kuat tuku 3 tahun yang lalu mas. Betul, itu ada istri saya. Tak pasrahkan istri saya, dicoaki karo bojo saya, diirisi, diadai piring. Alhamdulillah duwe kulkas walaupun tidak bagus. Dilebokne kulkas. Nanti siang setelah makan itu ditokne anak-anak kemruyuk itu Masya Allah. Anda belum tahu betapa nikmatnya, manisnya mangga sisane codot. Saya merasakan itu, betul. Tapi setelah itu saya mendapatkan informasi ya, tatkala taklim seperti itu, yaitu ayat ini saya. Wa tarzuqu man tasa'u bi ghairi hisab. Dekatkan terus. Buat Allah seneng. Apa yang buat Allah seneng? As-shalatu liwaqiha, salat di awal waktu. Jihadun bi sabilillah, jihad di jalan Allah. Sekarang jihad apa? Perang apa? Ada perang? Enggak, perang memerangi hawa nafsu. Perang memerangi tatkala kita malas-malasan untuk beribadah, itu perang namanya. Ya. Kemudian wabirul walidain, anak-anak saya tolong ikuti ibumu, jaga hatinya, jangan sampai dia sedih karenamu. Jadi 3 ini saja dilakukan oleh kami semuanya. Alhamdulillah Bapak sekalian, di masa pandemi itu wa tarzuqu man tasa'u bi ghairi hisab. Saya yang pelem tadinya itu beli, ini mau sidik ya, tiba-tiba aku mendapatkan rezeki nilainya tidak hanya 10 juta, 100 juta, miliar mas. Makanya alhamdulillah sekarang apa? Saya dakwah naik Hammer gagah itu. Delok nih, wah ustadznya keren numpak Hammer, numpak mobil api. Apa ya ora oleh aku yang ngono. Boleh. Untuk apa? Untuk motivasi. Anda gak usah khawatir dengan keberadaan saat ini. Tekuni terus, jangan buat maksiat.
Terus dekatkan diri kepada Allah, ditambah dengan apa? Wirid-wiridnya. Dawamkan terus istiqomah sholat tahajud. Anaknya diajak, ditambah sholat duha. Nggak usah minta-minta. Udah, ya Allah, aku pasrahkan untuk semuanya. Jalannya tuh tiba-tiba dibuka dengan sendirinya. Masya Allah. Itu yang terjadi, betul. Ya Allah, masa saya sudah umur segini masih ngontrak lagi? Mohon ya Allah. Tiba-tiba saya dapat rezeki, istri saya minta, kita buat rumah ya Pak. Oh iya. Akhirnya saya buatkan, saya dapat tempat di sebelah. Kalau Anda di Purwomartani, ada ringin tengah jalan itu ke utara sedikit ya. Ada tanah di sebelahnya Indomaret. Saya dulu mau tinggal di situ. Ternyata Allah membuat saya lain. Tiba-tiba saya didapati tempat di sekarang saya tinggal di Tirto Martani ya. Jadi kalau di jalan itu, kalau dari sini ada pom bensin kiri jalan, rumah sakit Islam, maju dikit ada pom bensin, ada jalan masuk kira-kira 1,5 kilo. Dari situ, alhamdulillah kami dapat tempat di situ. Anak-anak kami semuanya ada di situ. Simbok saya bilang, Le, sesuk itu gembiranya dirimu itu apabila bisa kumpul kalau keluargamu. Kamu bisa mengawasi ibadah anak-anakmu. Masya Allah, ternyata pesannya Simbok, doanya Simbok terkabul. Saya bersama anak saya, bersama mantu saya, di tempat itu ada 14 orang yang menempati. Hidup dengan, ya enak pada dinikmati, kalau nggak enak pada dicari. Alhamdulillah 14 orang itu saling bersentuhan, makan bareng, ibadah bareng, nek dolan yo bareng. Masya Allah, ini rasanya saya tuh orang yang bahagia sak Jogja itu selain keluarga saya. Ojo meri ya. Terima kasih istriku, terima kasih anak-anakku. Dawamkan ini semuanya. Nggak perlu Anda melok baker ini. Loh, tak sarankan ini rayunan Mas, rayunan. Siapa sing sik bujang sapa? Mana yang masih bujang? Ojo, gue ora. Mana bujang sing umure 22, 23 mana? Mana tadi katanya masih pada bujang. Oh iya, nomor teleponnya Mas. Loh, saya tuh masih punya anak satu Mas. Nek bapak ngene mbok ngono kae anakku kira-kira itu tunggale ngene iki. Dan tumpakannya BMW Mas, betul. Jadi sama nek Rono kudu numpak Hammer Mas. Katakan kecil gitu loh, urusan dunia itu bagi Allah kecil. Allah membuat siang malam aja kecil kok. Karena apa? Kita kurang mendekat aja kepadanya, betul? Mau nanti celok Gusti Allah ora leda-lede yang ngono. Dongan rendang sampai itu gara-gara itu dicelok aras-arasen itu gara ya apa? Memperlambat gitu loh. Aja nesu ya tak enekne ya. Saya umurku karek pendek loh, Rek. Apa yang kusampaikan ini benar dari hati, nggak umum-umuan. Allah nggak suka orang sombong, betul. Ya, iblis sombongnya ditoknya ke surga kok aku sombong, enggak. Pernah ada yang mengatakan Pak Ramadan pamer ini, itu titipan ilahi, iki juga titipan ilahi. Nggak ada. Saya sudah dikaruniai apa? Dikaruniai ayat-ayat hadis-hadis. Jangan sombong kamu, Ramadan itu tuh amanah titipan itu. Tatkala kamu dieksekusi Israel, entek kesombonganmu ada gunanya. Maka khairunas anfa'uhum li, jadilah kamu orang manusia yang berguna bagi orang yang lain. Karena sesungguhnya itulah pemilikan yang kita bawa, yang kita miliki. Salat subuh Anda adalah yang menolong diri Anda. Pada tahu mati ya, ingat mati ya. Bisa menghindar dari mati? Enggak bisa. Saya pernah ditanya, memang Pak Ramadan nggak takut sama mati? Mati itu takut nggak? Takut kalau sudah nasnya jadi. Apa rumah sana yang kau Ramadan mati terus aku takut nggak jadi. Kanjuruan itu waktu singkat sekian ratus orang meninggal. Cianjur digoncang sekian meninggal. Coba nek Jogja digoncang kira-kira 10 skala Richter gak setengah jam, nggak usah suwe-suwe. Entek nggak? Entek. Kita nggak usah sedih, nggak usah senyum. Kita punya yang demikian ini. Maka dari itu tetap dipegang ya tali Islamnya ini. Semakin dekatkan diri kepada Allah. Pegang baik-baik apa yang saya katakan, bahwasanya kita bisa berubah kapanpun dan seperti apa yang kita inginkan. Hakul yakin sepanjang kita sungguh-sungguh
lillahi ma fis samawati wa fil milikku jagat seisinya, mintalah kepadaku, ud'uni atasib lakum, mintalah kepadaku, pasti akan memberi. Innallaha la tuliful mi'at, Allah tidak akan pernah ingkar janji. Kita saja yang malas-malasan. Mari kita semangat pada pagi hari ini, mudah-mudahan yang kami sampaikan bermanfaat. Sungguh dari hati yang paling dalam, apabila ada guyonan, anggap aja guyonan. Seperti yang dikatakan oleh Mas Hari tadi, jangan lihat dari apa, siapa yang menyampaikan, tapi mungkin didengarkan apa yang disampaikan. Mungkin itu ya, ambil aja yang baik-baik. Kalau nggak baik, waduh karo WA itu loh Mas. Ya, kalau nggak baik, nggak usah dikomentari, delete selesai sudah. Ambil yang baik-baik. Karena apa? Kadang-kadang dari grup WA kita itu ada nasihat yang bagus diantaranya. Nonton nggih? Mudah-mudahan pada hari ini, pagi hari ini, karunia Allah terlimpahkan kepada kita nanti berdoa bersama. Jadi gini, pesan saya, jangan tinggalkan tempat duduk Anda tatkala Anda setelah menyelesaikan sholat fardu. Saya ulangi, jangan meninggalkan tempat duduk Anda setelah sholat fardu sebelum Anda beristighfar minimal 3 kali. Biasanya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali Mas? Genapkan 10 kali. Ya, ini penting ya, yang bisa Anda bawa. Genapkan 10 kali. Anda dawamkan 40 hari, Anda akan ada perubahan. Tapi Anda nggak usah menunggu 40 hari akan perubahan, enggak usah itu. Ikhlaskan saja. Nanti Allah yang mengatur. Terus kemudian jangan tinggalkan membaca ayat kursi. Sesungguhnya umat Islam ini tatkala sudah melakukan sholat fardunya, dia membaca ayat kursi, dirinya dengan surga, yang memisahkan adalah kematiannya. Maka umat Islam yang membaca ayat kursi setelah sholat fardu, dakhalal jannah, dia jamin surga. Dan sebelum doa, jangan lupa membaca tahlil la ilaha 3 kali saja sudah. Syukur sampai dengan 33 kali. Monggo, sak sukani Anda, minimal 3 kali. Maka dari itu, sebelum ditutup dengan doa, mari kita tahlil dulu 3 kali ya. Mangkana akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Andaikan kita wafat sampai dengan hari ini ya, sampai dengan hari ini ada yang wafat, mudah-mudahan enggak. Maka sesungguhnya lafaz ini bisa menghantarkan kita menjadi hamba Allah yang diterima dan dikasih. Abdalul dzikri fa'lam annahu, monggo, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mari kita berdoa bersama-sama dengan sikap, dengan hati bahwasanya Allah sedang melihat kita. Para malaikat ikut berdoa menggugurkan dosa-dosa kita. Enggak usah merasa bersedih karena kita banyak maksiat. Tapi mudah-mudahan doa kita bersama ini menghilangkan seluruh dosa dan kesalahan kita, termasuk dosa kedua orang tua kita. Kita berdoa anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, dan kita diwafatkan dalam predikat husnul khotimah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabihi wa barik wasallim warda anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, irhamna ya arhamar rahimin. Hamdan sakirin ya Allah, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'ama wa yukafi manzidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagili jalal wa sakarim wa atimi sultanik. Allahumma nas'aluka salamatan bid-din wad dunya wal akhirah, wa afiatan bil jasad, wa ziyadatan bil ilmi, wa bara'atan bil rizki, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma awin alaina ya Allah fi sakratil maut, wa najata minan nar wal afwan dal hisab. Rabbana la tusik qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li walidina alladzina sabaquna bil iman wa la tas'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi salli muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam, Allahumma khtim lana bil ihsan, Allahumma khtim lana bi qauli la ilaha illallah, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, wa qina adzabannar. Wa qina jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Li ridho lillahi ta'ala. Al-Fatihah. Aku qauli hadza hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.